Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita tentang dakwah Mirza Ghulam Ahmad. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mirza Ghulam Ahmad berkata, hamba yang hina ini adalah mujaddid dalam bidang syariat dan begitu pula dalam bidang tarekat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita awali risalah ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pemahaman istilah-istilah sufi secara sufiyah akan mendatangkan rahmat dan nikmat. Demikian pula jika memahami istilah-istilah syar'i secara syariah juga mendatangkan rahmat dan nikmat. Namun sebaliknya jika pemahaman istilah-istilah sufi itu dipahami secara syariah atau istilah-istilah sufi yang dipahami sebagai syariah secara syariah. Saya ulangi lagi, pemahaman istilah-istilah sufi secara sufiyah akan mendatangkan rahmat dan nikmat. Demikian pula jika pemahaman istilah-istilah syar'i secara syariah juga mendatangkan suatu nikmat dan rahmat. Namun sebaliknya jika pemahaman istilah-istilah sufi itu dipahami secara syariah atau istilah-istilah syariah dipahami secara sufiyah, akan mendatangkan fitnah dan laknat. Sehingga perbedaan pendapat di antara umat Islam yang mestinya menjadi rahmat berubah menjadi laknat gara-gara kekeliruan di dalam pemakaian alat atau kaidah. Istilah-istilah sufi yang dipahami secara syar'i, misalnya dalam perdebatan antara pembela Islam dan Ahmadiyah Qadian yang berlangsung di Jakarta pada zaman Belanda, yaitu pada tahun 1934. Perdebatan itu menjadi bertele-tele tanpa penyelesaian tuntas tentang pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan rasul. Karena pihak pembela Islam memahami istilah-istilah itu secara syar'i saja, bukan secara sufi. Hal ini sangat wajar karena juru bicara pembela Islam yaitu Ahmad Hasan bukanlah seorang ahli sufi. Kapasitas beliau adalah sebagai
ahli fikih lebih dominan. Demikian pula mayoritas yang hadir. Sedangkan istilah-istilah itu secara syar'i yang dipahami secara sufiyah, misalnya ungkapan Nabi tanpa syariat yang sering digunakan oleh kaum Ahmadiyah Qadian, ini ungkapan Nabi tanpa syariat secara sufiyah ini identik dengan Nabi Majasi, identik dengan Nabi umati dan sesamanya. Sebagai kebalikannya ialah Nabi pembawa syariat yang identik dengan Nabi hakiki yang secara syar'i disebut Nabi saja tanpa keterangan pembawa syariat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Isa Al-Masih alaihi salam adalah seorang nabi sebagaimana Sulaiman alaihi salam, Daud alaihi salam, Samuel alaihi salam dan lain-lainnya. Juga seorang nabi menurut isyarat Al-Qur'an, yaitu surat 6 surat Al-An'am ayatnya 90, mereka termasuk yang dikaruniai kitab suci, hukum dan nubuat. Sedikit ataupun banyak mereka mesti membawa hukum syariat, meski tetap menggunakan Taurat Musa alaihissalam dalam mengadili umatnya, yaitu Bani Israel. Surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 44. Jadi meyakini Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi tanpa syariat, sebagaimana Isa Al-Masih alaihi salam, identik dengan meyakini Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi hakiki yang ratusan kali ditolak oleh beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri, hanya sebagai nabi Majasi, atau meyakini Isa Al-Masih alaihissalam hanya sebagai nabi Majasi yang keyakinan ini jelas menjadi sumber fitnah, sumber masalah, sumber laknat, karena merendahkan seorang nabi yang termasuk dalam deretan ulul asmi. Surat 46 ayatnya 35. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, demikianlah risalah dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang menjadi kontroversial bagi umat Islam seluruh dunia pada saat beliau masih hidup hingga kini,
oleh karena kesalahpahaman di dalam memahami ajaran-ajaran beliau yang mestinya dipahami secara sufiah, dipahami secara syariat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, marilah kita tempatkan pernyataan-pernyataan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam dakwahnya itu sesuai dengan proporsinya, dengan jalan kita lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang dijelaskan panjang lebar di dalam buku-bukunya yang berjumlah kira-kira 80 jilid dengan sekian ribu halaman itu. Semoga dengan tadhkirah ini kita semua bisa menghilangkan atau meminimalisir kesalahpahaman dan meminimalisir fitnah serta laknat karena dakwah-dakwah beliau Mirza Ghulam Ahmad yang ternyata sekarang ini sangat dibutuhkan oleh dunia masyarakat Islam di seluruh dunia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.